Arya Manggada Seri 2. Mas Rara. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 9. Sementara itu, seorang perempuan yang berada di pendapa telah mendatangi orang yang mempersilahkan Wirantana itu sambil berkata. Mas Rara memanggil kakaknya. Orang setengah baya itu berkata, "Nah, bukankah Kisanak dipersilahkan naik?" "Hanya dengan kedua orang kawanku ini aku akan naik," jawab Wirantana. Tetapi Mas Rara memanggil, desis orang itu, tetapi Wirantana tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan katanya, biar Mas Rara datang kemari. Orang yang sudah separuh baya itu mengerutkan keningnya. Tetapi akhirnya ia tidak dapat berbuat lain. Katanya, "Baiklah. Tetapi aku sudah melakukan sesuai dengan perintah Raden Panji. Padahal di sini perintah Raden Panji harus dilakukan dengan baik. Jika Raden Panji menjadi marah, maka aku tidak bertanggung jawab." "Begitu mudah Raden Panji marah?" bertanya Wirantana. "Setiap perintahnya yang tidak dilakukan dengan baik, dapat membuatnya marah. Itu wajar sekali. Bukan hanya Raden Panji. Setiap orang yang dikecewakan orang lain, akan marah. Hanya ungkapan kemarahannya yang berbeda-beda. Karena Raden Panji memiliki segala-galanya di sini, ia dapat menjadi marah dan melakukan apa saja yang dikehendaki atas orang-orang yang tidak melakukan perintahnya," berkata orang itu. "Menarik sekali," berkata Wirantana. "Pada saatnya kau akan berkata lain," jawab orang itu. Wirantana termangu-mangu. Sementara Manggada dan Laksana telah mempersilahkan Wirantana naik ke pendapa. Sendiri. "Kami akan menunggu di Serambi," desis Manggada beberapa kali. Tetapi Wirantana berkeras untuk mengajak mereka naik ke pendapa. Akhirnya ketiga orang itu naik. Mereka duduk agak jauh dari Mas Rara yang didampingi beberapa orang perempuan. Sementara itu, orang yang separuh baya duduk pula di antara mereka. Di pendapa itu pula, tetapi agak menepi, duduk pula dua orang yang siap melaksanakan perintah orang separuh baya itu. Beberapa saat kemudian, para pelayan telah menghidangkan minuman untuk Mas Rara, kakaknya serta orang-orang yang menyertainya, termasuk Sais dan pembantunya yang duduk di serambi gandok, ditemani seorang pembantu rumah itu. Beberapa saat mereka harus menunggu. Mas Rara yang sebenarnya haus, rasa-rasanya tidak dapat meneguk minuman yang dihidangkan wedang serai yang manis dengan gula aren itu rasa-rasanya sulit untuk melintas di tenggorokannya. Berbeda dengan Mas Rara, maka Wirantana, Manggada dan Laksana telah meneguk minumannya sehingga mangkuknya kering. Untuk beberapa saat Mas Rara duduk di antara beberapa orang perempuan. Seorang perempuan yang tertua di antara mereka berusaha memecahkan kebekuan dengan sikapnya yang ramah. Beberapa pertanyaan diajukan kepada Mas Rara. Tetapi Mas Rara nampaknya memang menjadi terlalu tegang, sehingga jawaban-jawabannya kadang justru kurang dapat didengar oleh perempuan itu. Meskipun demikian, perempuan-perempuan itu dapat mengerti sikap itu. Seorang gadis yang berada di rumah bakal suaminya, memang dapat menjadi sangat tegang. Apalagi yang dilakukan Mas Rara bukanlah kebiasaan yang berlaku di antara para gadis. Biasanya calon pengantin laki-lakinya yang datang ke rumah calon pengantin perempuan. Bahkan ada yang datang sejak 8 hari sebelum hari perkawinan dilaksanakan. Sementara itu, orang yang telah mempersilahkan Wirantana naik ke pendapa itu satu-satu yang menanyakan keselamatan perjalanan iring-iringan itu. Tetapi suasananya ternyata memang kurang menguntungkan. Agaknya orang itu menjadi kecewa atas sikap Wirantana, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya tidak lebih sekadar melakukan kewajiban sebagai orang yang ditugaskan untuk menerima keluarga Mas Rara. Namun beberapa saat kemudian, telah datang seorang yang mendapat perintah dari Raden Panji untuk menemui orang yang sudah separuh baya itu. Dengan hormat orang itu menyampaikan pesan Raden Panji kepada orang itu, para tamu dipersilahkan untuk beristirahat. Besok pagi-pagi Raden Panji akan datang menemui Mas Rara dan para tamu DL sini. "Ya, besok," jawab orang yang baru datang itu. Orang separuh baya itu menarik nafas dalam-dalam. Namun tidak ada yang dapat merubah perintah Raden Panji. "Baiklah," berkata orang separuh baya itu, "aku akan menyampaikannya pada para tamu." Ketika hal itu disampaikan pada Wirantana dan Mas Rara, maka tampak kekecewaan memancar di wajah Wirantana. Sementara, Mas Rara justru berperasaan lain. Mas Rara seakan-akan mendapat kesempatan menarik nafas, dan rasa-rasanya seperti seorang pesakitan yang ditunda vonisnya.
Dengan demikian, setelah meneguk minuman dan makan sepotong makanan, orang Separobaya itu mempersilahkan para tamu beristirahat. Mas Rara mendapat tempat di ruang dalam, sementara Wirantana dipersilahkan tidur di gandok kanan. Tapi orang itu tidak mempersilahkan Manggada dan Laksana untuk istirahat di gandok sebelah kiri, karena Wirantana tentu akan mencegahnya. Dengan demikian, Manggada dan Laksana akan berada di gandok kanan bersama Wirantana, meski hanya ada satu amben dalam bilik itu. Tapi cukup besar. Sebenarnya Mas Rara merasa keberatan ditempatkan di ruang dalam. Ia merasa telah dipisahkan dengan kakaknya. Tetapi perempuan-perempuan yang melayaninya telah memberitahukan kepadanya bahwa kakaknya berada di gandok. Jika Mas Rara membutuhkannya, kami akan memanggilnya, berkata yang tertua di antara perempuan-perempuan itu. Sementara Wirantana sempat bertanya pada orang yang menerima adiknya itu, kenapa Raden Panji baru dapat menemui Mas Rara besok pagi. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar, ia berkata, Raden Panji akhir-akhir ini memang menjadi sangat sibuk. Tetapi bukankah kedatangan Mas Rara sudah direncanakan sebelumnya, sehingga Raden Panji dapat menyiapkan waktunya untuk itu, bertanya Wirantana. Ya. Raden Panji memang telah menyiapkan waktunya. Tetapi karena sesuatu hal di luar kemampuan kalian, serta para prajurit yang menjemput Mas Rara, kalian datang terlambat. Memang bukan salah kalian. Tetapi tampaknya Raden Panji telah mempunyai rencana lain dalam pengaturan tugasnya, berkata orang Separuhbaya itu. Apakah begitu banyak tugas Raden Panji, sehingga ia sama sekali tidak sempat untuk datang menemui Mas Rara meski hanya sekejap, dan kemudian ditinggalkannya lagi, bertanya Wirantana. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, katanya, akhir-akhir ini Raden Panji jarang berada di rumah. Setiap kali Raden Panji harus pergi, mau tidak mau. Jika tidak dipanggil menghadap ke Pajang, datang pemberitahuan bahwa telah terjadi keributan di suatu tempat. Tampaknya, saat-saat terakhir ini, kerusuhan menjadi semakin meningkat. Kerusuhan, bertanya Wirantana. Ya. Beberapa kademangan mengalami kesulitan dengan sawah mereka. Panen sering gagal, hama dan penyakit membunuh ratusan ternak, berkata orang tua itu, sehingga karena itu, tugas Raden Panji menjadi semakin banyak. Kadang-kadang Raden Panji justru tidak sempat mengurusi dirinya sendiri karena tingkah laku orang-orang yang kelaparan itu. Mereka harus mendapat penanganan khusus. Raden Panji menganggap bahwa orang-orang yang kelaparan itu tidak dapat disamakan dengan perampok, penyamun dan penjahat-penjahat lain. Mereka melakukan perbuatan negatif sekadar untuk mempertahankan diri agar tidak mati kelaparan bersama keluarga mereka. Wirantana mengangguk-angguk. Keterangan itu telah membuat gambarannya tentang Raden Panji jadi kabur. Semula ia menyangka bahwa Raden Panji adalah orang yang sombong, keras dan mementingkan diri sendiri. Ternyata bahwa ia telah memerintahkan bakal istrinya untuk datang kepadanya. Kemudian sikapnya yang kurang ramah, dan seakan-akan justru mengabaikan kedatangan Mas Rara. Namun dari cerita orang Separobaya itu, Raden Panji seakan-akan merupakan seorang pahlawan yang bijaksana, yang tahu menempatkan dirinya dalam gejolak waktu dan keadaan. Sehingga justru karena itu, Raden Panji sama sekali bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Tetapi Wirantana tidak dapat bertanya kepada orang itu tentang kepastian sosok Raden Panji. Semua orang rasa-rasanya telah membuat tirai batas antara pengenalannya dengan sosok itu sendiri. Ayahnya, ibunya, dan bahkan adiknya juga tidak pernah mengatakan sesuatu tentang Raden Panji itu. Tetapi Mas Rara memang harus menunggu kedatangan bakal suaminya besok. Mungkin hari itu Raden Panji telah mendapat berita tentang satu peristiwa yang harus segera ditanganinya. Manggada dan Laksana yang sempat berbicara berdua saja ketika Wirantana pergi ke Pakiwan, telah menyatakan keheranannya pula atas sikap Raden Panji. Betapapun sibuknya, Raden Panji tentu dapat menyempatkan diri untuk melihat calon istrinya. Apalagi ia telah mendapat laporan bahwa iring-iringan prajurit yang menjemput calon istrinya telah mendapat gangguan. Sasarannya justru calon istrinya itu sendiri, berkata Laksana. Ya. Tetapi barangkali Raden Panji justru kecewa setelah mendengar sikap paman Mas Rara itu sendiri, jawab Manggada, atau karena Raden Panji menganggap bahwa tidak akan terjadi apa-apa lagi, karena orang yang langsung merencanakan perbuatan itu telah terbunuh. Tetapi bagaimanapun juga, sikapnya kurang dapat dimengerti, desis Laksana, bahkan aku condong menganggapnya terlalu sombong karena ia seorang pemimpin yang berpangkat tinggi,
sedang keluarga Mas Rara adalah keluarga orang kecil. Manggada mengangguk-angguk. Sebenarnya lah ia berpendapat bahwa Raden Panji Prangpranata memang menganggap bahwa kedudukannya jauh lebih tinggi dari kedudukan bakal istrinya, sehingga ia dapat berbuat apa saja menurut keinginannya. Ia dapat memerintahkan untuk memanggil bakal istrinya. Kemudian membiarkannya menunggu sampai ia sempat datang menemuinya. Ketika Wirantana kemudian selesai, maka bergantianlah Manggada dan Laksana pergi ke Pakiwan. Tetapi ketika ketiga orang anak muda itu kemudian duduk-duduk di serambi, seorang di antara perempuan-perempuan yang menemani Mas Rara datang. Dengan nada rendah ia bertanya, siapakah di antara anak-anak muda yang bernama Wirantana? Aku, jawab Wirantana. Maaf anak mas, Mas Rara memanggil anak mas, berkata perempuan itu. Wirantana mengangguk kecil sambil berkata, baiklah. Aku akan datang segera. Marilah anak mas, aku akan mengantar anak mas menemui Mas Rara di ruang dalam, berkata perempuan itu. Wirantana berpaling kepada Manggada dan Laksana. Sambil mengangguk kecil Manggada berkata, lihatlah. Mungkin adikmu sangat memerlukanmu. Wirantana kemudian mengikuti perempuan itu pergi ke ruang dalam. Silahkan anak mas, perempuan itu mempersilahkan Wirantana masuk ke bilik adiknya. Di dalam bilik itu ternyata adiknya ditunggui oleh dua orang perempuan. Namun ketika Wirantana masuk ke dalam bilik itu, kedua orang perempuan itu keluar. Ada yang perlu aku tolong, bertanya Wirantana setelah menutup pintu bilik itu. Mas Rara tidak menjawab. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Bukankah kau panggil aku, bertanya Wirantana pula. Mas Rara masih tetap berdiam diri. Namun dari kedua matanya mengalir air mata. Apa yang terjadi, bertanya Wirantana gelisah. Tetapi Mas Rara tidak menjawab. Mas Rara, desak Wirantana, kenapa? Ada apa? Mas Rara masih tetap saja berdiam diri. Apakah kau kecewa karena Raden Panji baru akan menemuimu besok? Bertanya Wirantana. Mas Rara menggeleng kecil, hampir tidak tertangkap kesannya oleh Wirantana. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Desak Wirantana yang menjadi bingung oleh sikap adiknya. Tetapi Mas Rara tetap berdiam diri. Wirantana jadi tambah bingung. Tetapi akhirnya ia duduk saja di bibir pembaringan tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Keduanya saling berdiam diri untuk beberapa saat. Tetapi Wirantana menjadi pening karena suasana itu. Akhirnya ia berkata, barangkali kau belum dapat mengatakannya sekarang Mas Rara. Tetapi aku tidak pantas berada di sini. Di luar beberapa orang perempuan menunggu. Karena itu, biarlah aku keluar saja dulu. Nanti jika kau merasa bahwa waktunya sudah datang untuk mengatakan sesuatu, panggil aku lagi. Mas Rara mengangguk. Namun justru karena itu Wirantana menjadi semakin tidak mengerti dengan perasaan adiknya yang sebenarnya. Wirantana jadi semakin ragu. Apakah adiknya merasa berbahagia atau tidak? Baiklah, berkata Wirantana, aku akan menunggu di gandok. Mas Rara diam membeku. Tetapi ketika Wirantana bangkit berdiri, Mas Rara tiba-tiba terisak. Kenapa kau sebenarnya? Wirantana menjadi makin bingung. Apalagi ketika ia kemudian mendengar suara adiknya di antara isak tangisnya. Aku ingin pulang. Wirantana duduk kembali di bibir pembaringan adiknya. Dengan nada rendah ia bertanya, kenapa? Kenapa? Tetapi Mas Rara telah terdiam sama sekali. Tidak ada kata-kata yang terloncat dari sela-sela bibirnya. Gadis itu menunduk saja, sementara air matanya menitik satu-satu. Wirantana benar-benar menjadi bingung. Ia mencoba untuk meraba-raba, apakah yang telah terjadi dengan adiknya. Mungkin karena tingkah laku pamannya yang membuatnya bukan saja sakit hati, tetapi juga sangat malu terhadap Raden Panji dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi Mas Rara tetap tidak mau mengatakan sesuatu. Sehingga akhirnya Wirantana berkata lagi, baiklah. Aku menunggu di gandok. Sekali lagi Mas Rara mengangguk. Ketika Wirantana keluar, beberapa orang perempuan yang ada di depan bilik itu bangkit berdiri dan mengangguk hormat, sehingga Wirantana menjudi segan karenanya. Manggada dan Laksana yang berada di gandok ternyata juga bertanya-tanya, untuk apa Mas Rara memanggil Wirantana. Sementara itu Wirantana telah berusaha untuk menenangkan hatinya sendiri. Mas Rara belum pernah berpisah dengan ayah dan ibu, berkata Wirantana di dalam hatinya,
Karena itu, agaknya ia selalu dibayangi kecemasan tentang dirinya sendiri. Apalagi karena tingkah paman yang sama sekali tidak terduga. Ketika kegelisahan Wirantana disampaikan pada Manggada dan Laksana, kedua anak muda itu ikut-ikutan jadi gelisah. Meskipun Wirantana berusaha menenangkan perasaannya, tetapi gejolak perasaan adiknya yang tertutup di bilik, makin membuatnya gelisah. Mas Rara tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya, berkata Wirantana di dalam hatinya. Tetapi ia sadar bahwa hal itu terjadi ketika mereka masih remaja. Ketika ia pergi berguru dan kemudian kembali, terjadi banyak perubahan. Adiknya telah tumbuh menjadi gadis dewasa, sebagaimana dirinya juga telah menjadi dewasa. Manggada dan Laksana setiap kali hanya mengangguk-angguk saja, ia tidak mau menambah kegelisahan hati anak muda itu. Keduanya berusaha dapat membantu meringankan beban perasaan Wirantana, meski tidak bisa memberikan jalan keluarnya. Ketika kemudian malam turun, setelah makan malam yang dihidangkan ke biliknya, Wirantana bersama Manggada dan Laksana tetap berada di biliknya. Tidak ada minat dari ketiga anak muda itu melihat-lihat keadaan. Apalagi Manggada dan Laksana merasa diri mereka seakan-akan berada di tempat yang sangat asing. Ketiga anak muda itu mendengar beberapa orang berbicara di pendapa. Tetapi mereka merasa ragu-ragu untuk keluar dari dalam bilik itu. Tapi ketika mereka kemudian mendengar percakapan di serambi Gandok, Wirantana membuka pintu bilik Gandok itu. Dua orang duduk di serambi. Seorang di antara mereka berdesis, "Kami sangka kalian sudah tidur. Mungkin lelah karena perjalanan yang panjang. Tetapi mungkin juga karena merasa tidak ada lagi yang harus kalian kerjakan." Wirantana termangu-mangu sejenak. Namun ia kemudian melangkah keluar diikuti Manggada dan Laksana. "Apakah Kisanak juga termasuk prajurit Pajang yang berada di bawah pimpinan Raden Panji?" bertanya Wirantana. Kedua orang itu memandang Wirantana dengan tajamnya. Seorang di antara mereka menjawab, "Kami memang pembantu-pembantu terdekat Raden Panji." "Bukankah kau kakak Mas Rara yang akan diperistri Raden Panji?" "Ya," jawab Wirantana. Sedangkan kedua orang anak muda itu disebut-sebut telah menyelamatkan Mas Rara dari terkaman harimau yang tersesat itu, bertanya orang itu pula. "Ya," jawab Wirantana pula. "Marilah. Duduklah. Masih belum terlalu malam untuk berbincang-bincang," berkata orang itu. Wirantana, Manggada dan Laksana pun telah duduk pula bersama kedua orang itu. Keduanya berganti-ganti bertanya tentang keluarga Wirantana. Tentang perjalanan yang telah mereka tempuh dan tentang hambatan-hambatan yang terjadi. "Kenapa pamanmu berlaku kasar terhadap adik perempuanmu itu?" bertanya orang itu tiba-tiba. Pertanyaan yang sangat tidak disukai oleh Wirantana. Namun ia pun telah menjawab, "Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu kenapa paman berbuat seperti itu. Aku kira paman pun tidak tahu kenapa ia berlaku seperti itu." Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Namun seorang di antara keduanya telah bertanya pula. "Pamanmu telah membunuh beberapa orang. Bahkan di antaranya prajurit Pajang. Meskipun bukan karena tangannya sendiri, tetapi ia adalah penyebab dari kematian itu." "Ya," jawab Wirantana. Ia menjadi semakin tidak senang dengan pertanyaan-pertanyaan kedua orang itu. Namun ia pun tetap menjawab pula, "Tetapi paman juga telah terbunuh." Kedua orang itu tersenyum. Seorang di antaranya justru tertawa sambil berkata, "Tetapi kematiannya adalah karena salahnya sendiri. Berbeda dengan prajurit itu." "Kenapa dengan prajurit itu?" bertanya Wirantana. "Ia mati karena melaksanakan tugas." "Ia mati sebagai pahlawan," jawab orang itu. "Apakah itu bukan salahnya sendiri?" Justru Wirantana lah yang bertanya. "Kenapa salahnya sendiri?" orang itu ganti bertanya. "Jika ia menyesali kematiannya karena mengemban tugas, sebaiknya ia tidak menjadi prajurit saja. Bukankah ketika ia menyatakan diri menjadi prajurit, akibat seperti itu sudah diperhitungkan? Justru kematian yang paling berarti dari seorang prajurit adalah mati di peperangan selagi menjalani pengabdian." Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka berkata, "Jadi itukah pandanganmu tentang seorang prajurit? Dia baru berarti jika mati di medan perang? Atau katakanlah, tiap prajurit yang masuk dalam arena pertempuran untuk melaksanakan pengabdian, sebaiknya mati. Dengan demikian, ia baru bisa berarti?" "Tidak," jawab Wirantana, "aku tidak mengatakan demikian.
Aku hanya mengatakan bahwa kematian yang paling berarti bagi seorang prajurit adalah mati di medan perang, selagi menjalankan pengabdian. Tentu saja dalam arti luas. Orang itu tertawa. Katanya, pandai juga kau bermain dengan kata-kata. Tetapi baiklah. Aku setuju dengan pendapatmu. Terima kasih, jawab Wirantana. Ia berharap bahwa tidak ada pertanyaan lagi tentang pamannya yang telah terbunuh itu. Tapi Wirantana salah duga. Orang itu masih bertanya lagi, apakah sebelumnya tidak ada tanda-tanda tentang sikap pamanmu itu pada adikmu? Tidak, jawab Wirantana singkat. Kedua orang itu mengerti bahwa Wirantana tidak senang mendengar pertanyaan-pertanyaan mereka tentang pamannya. Tapi seorang di antara mereka justru bertanya, apakah pamanmu belum beristri? Jantung Wirantana terasa berdenyut makin cepat. Tapi ia masih coba menjawab. Belum. Berapa umur pamanmu? Bertanya yang lain. Seperti mimpi, Wirantana menjawab, 30. Masih begitu muda? Bertanya orang itu pula. Ya, jawab Wirantana. Orang itu tertawa. Dengan nada tinggi ia bertanya. Kau tidak senang mendengar pertanyaan-pertanyaan tentang pamanmu? Tepat, jawab Wirantana. Kau tersinggung? Seharusnya kau tidak usah tersinggung. Peristiwa itu menunjukkan keadaan keluargamu yang rapuh. Jika tidak, peristiwa semacam itu tidak akan terjadi. Sebenarnya Raden Panji jadi sangat kecewa. Siapa tahu sebelum kejadian itu memang sudah ada hubungan antara pamanmu dengan Mas Rara, berkata orang itu. Jika demikian, apakah pamanku begitu bodoh sehingga harus menunggu sampai Mas Rara dijemput? Bukankah sebelumnya mereka dapat dengan mudah melarikan diri? Justru Wirantana lah yang kemudian bertanya. Kenapa tidak mereka lakukan? Tapi jika hal itu mereka lakukan, Mas Rara tentu tidak akan menerima mas kawin dari Raden Panji, jawab orang itu. Wajah Wirantana jadi panas. Manggada dan Laksana masih berdiam diri. Tapi jantung mereka berdetak makin cepat. Dengan suara bergetar, Wirantana berkata. Jadi kau nilai adikku tidak lebih dari mas kawinnya? Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka menjawab, ya. Mas kawin itu bagi keluargamu merupakan kurnia yang tidak ternilai. Jauh lebih bernilai dari adikmu. Siapa yang menilai seperti itu, kau atau Raden Panji? Tiba-tiba saja Manggada yang tidak tahan lagi bertanya pula. Lagi, kedua orang itu termangu-mangu. Wirantana yang tanggap justru mendesak. Aku, sebagai kakak Mas Rara, merasa perlu untuk mendapat penjelasan dari Raden Panji. Kau berani menanyakannya? Bertanya salah seorang dari kedua orang itu. Kenapa tidak? Kami orang-orang Padesan, adalah orang-orang yang terbuka. Lebih baik aku bertanya pada Raden Panji dengan akibat apapun, daripada kegelisahan ini kubawa pulang dan menyampaikannya pada ayah dan ibu. Mereka tentu akan jadi gelisah. Bahkan jika Raden Panji memang kecewa, aku akan membawa adikku kembali. Mas kawin itu masih utuh disimpan ayah di tempat yang paling tersembunyi, setelah hampir terjadi perampokan, jawab Wirantana. Kau tidak perlu bertanya pada Raden Panji, berkata orang itu dengan nada menurun. Aku akan bertanya. Raden Panji tentu mengerti bahwa orang-orang Padesan seperti kami tidak banyak mengenal unggah-ungguh. Tapi jika hanya bertanya tentang hal itu kami harus digantung, akan kami jalani, jawab Wirantana. Kau benar-benar akan digantung jika berani menanyakannya, geram orang itu. Apa boleh buat, jawab Wirantana. Mas Rara pun akan digantung pula, berkata orang yang lain. Jika Raden Panji memang menganggap Mas Rara curang, dalam hubungannya dengan paman, bertanya atau tidak bertanya, lambat atau cepat, ia juga akan digantung, jawab Wirantana. Anak dungu, tiba-tiba seorang di antara mereka membentak. Dengar perintah kami. Wajah Wirantana jadi merah. Dengan geram ia berkata, aku tidak akan menuruti perintahmu. Besok aku akan bertanya pada Raden Panji, apakah ia benar-benar kecewa terhadap adikku, dan menuduhnya berkhianat sebelum benar-benar jadi istri Raden Panji. Jika tuduhan itu benar-benar dilontarkan oleh Raden Panji, sebaiknya dia mengambil langkah-langkah yang pantas dari seorang pemimpin. Kedua orang itu menjadi tegang. Seorang di antara mereka berkata, jika ada di antara kalian yang menanyakan hal itu pada Raden Panji, setelah itu kita akan membuat perhitungan.
Aku akan menanggung semua akibat dari perbuatanku, jawab Wirantana. Mungkin akibat itu sangat menyakitkan. Bahkan mungkin kematian. Tapi nilai adikku tidak hanya sebesar mas kawin yang diberikan Raden Panji, berapapun banyaknya. Anak iblis, geram seorang di antara kedua orang itu. Pikirkan dulu segala langkahmu agar kau tidak menyesal. Kau jangan menganggap aku sedang bermain-main. Perjalanan yang kami tempuh juga bukan tamasya yang sejuk segar, jawab Wirantana, nyawa kami pun hampir tersangkut dalam perjalanan itu. Kedua orang itu menggeretakkan gigi. Seorang di antara mereka berkata, marilah. Memang sulit bicara dengan orang-orang padesan yang dungu. Tapi jika besok ia benar-benar digantung, itu bukan salah kita. Dengan tergesa-gesa, kedua orang itu meninggalkan Serambi Gandok. Keduanya turun ke halaman dan kemudian keluar dari regol. Wirantana, Manggada dan Laksana masih duduk di Serambi. Dengan geram Wirantana berkata, orang itu telah menghilangkan kantukku. Apa maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hati itu, desis Laksana. Kita memang perlu berhati-hati, desis Manggada. Wirantana menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah, ia bertanya, jika kalian berdua mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, kalian akan meneruskan perjalanan kemana? Manggada dan Laksana termangu-mangu. Dengan nada rendah Manggada berkata, agaknya kita masih harus jalan bersama-sama. Kenapa? Bertanya Wirantana. Orang-orang itu telah mengancam. Sebaiknya kau tidak menempuh perjalanan sendiri. Jadi kalian akan kembali lagi ke rumah kami? Bertanya Wirantana. Manggada dan Laksana hanya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Wirantana berdesis hampir pada diri sendiri. Jangan terlalu memikirkan keselamatan kami. Aku tahu, kalian tentu punya kepentingan sendiri. Biarlah kami coba menyelesaikan persoalan kami sendiri. Kami adalah pengembara yang tidak terikat oleh waktu dan keadaan, jawab Manggada, kami dapat mengubah rencana kami jika keadaan memanggil. Wirantana tidak menjawab. Dalam keremangan cahaya lampu minyak, ia melihat seseorang mendekati tempat itu. Seorang yang abdi tua dari orang yang menerima kedatangan Mas Rara dan para pengiringnya. Dengan ramah orang itu berdesis, selamat malam anak-anak muda. Kiranya masih belum mengantuk? Belum Kiai, jawab Manggada, udara terlalu panas di dalam. Bolehkah aku duduk? Bertanya orang tua itu. Silahkan Kiai, silahkan, Wirantana mempersilahkan sambil membimbing orang tua itu duduk di Serambi Gandok. Aku melihat dua orang tadi datang kemari, berkata orang tua itu. Ya. Menurut keterangannya, mereka adalah pembantu dekat Raden Panji, jawab Wirantana. Orang tua itu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya, keduanya memang mengabdi pada Raden Panji. Keduanya memang termasuk dekat, tapi tidak terlalu dekat. Ketiga anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara, orang tua itu kembali berkata, aku tidak begitu mengerti apa yang kalian bicarakan dengan kedua orang itu anak muda. Tapi tampaknya kalian telah berselisih paham. Ya, Kiai, jawab Wirantana, memang terjadi salah paham, tapi tidak terlalu penting. Apakah ia menyebut tentang Raden Panji? Bertanya orang tua itu. Wirantana memang terbuka. Ia mengatakan apa yang telah dibicarakannya dengan kedua orang tadi. Tanggapan orang tua itu mengejutkan. Katanya, pantas. Aku sudah mengira bahwa ia akan memperkecil arti Mas Rara bagi keluarganya, bagi Raden Panji dan bagi orang banyak. Kenapa? Bertanya Wirantana. Istri Raden Panji yang terakhir adalah salah seorang dari saudara mereka, jawab orang tua itu. Istri yang terakhir, bertanya Manggada dengan nada tinggi. Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun ia kemudian mengangguk-angguk sambil menjawab, ya, istri yang terakhir, yang disingkirkannya beberapa saat lalu. Berapa istri Raden Panji? Maksudku, sudah berapa kali ia kawin? Bertanya Wirantana. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Ia memang menjadi ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia berkata, yang aku ketahui Nger, Raden Panji telah pernah kawin 5 kali. 2 di antaranya meninggal. Sedangkan 3 orang telah diceraikan. Yang terakhir dicerai adalah adik dari orang yang datang kemari itu. Jantung ketiga anak muda itu berdegup keras. Baru saat itu mereka tahu bahwa Raden Panji telah pernah kawin 5 kali.
Tetapi mereka tidak banyak bertanya lagi. Orang itu kemudian berkata, selain itu, aku tidak tahu apa-apa tentang Raden Panji Prangpranata. Ia seorang prajurit, bertanya Laksana. Ya, jawab orang tua itu singkat. Laksana mengangguk-angguk. Tetapi ternyata masih meluncur pertanyaannya, kenapa ia kawin sampai 5 kali? Orang tua itu menggeleng. Katanya, aku tidak tahu apa-apa lagi. Berapa putra Raden Panji? Bertanya Wirantana. Tidak seorang pun, jawab orang tua itu. Wirantana mengerutkan dahinya. Tetapi ia berdesis, itulah agaknya yang jadi sebab Raden Panji masih saja ingin kawin. 5 kali ia kawin, tetapi ternyata ia masih belum mempunyai anak yang akan menyambung hidupnya, memperpanjang darah keturunannya. Tetapi bagaimana jika Raden Panji sendiri yang tidak dapat mempunyai anak, karena mandul atau sebab-sebab lain, bertanya Manggada. Sudahlah, berkata orang tua itu, kita berbicara tentang yang lain. Tidak baik kita membicarakan kekurangan seseorang. Apalagi orang itu adalah orang yang selama ini sangat kita hormati. Wirantana, Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Mereka memang tidak berbicara lagi tentang kekurangan-kekurangan Raden Panji. Tetapi orang tua itu bercerita tentang kelebihan Raden Panji Prangpranata. Saat Demak kehilangan apinya, maka telah terjadi benturan kekuatan antara para adipati keturunan Demak, yang memperebutkan tahta. Kekuasaan Adipati Pajang memang telah berkembang paling luas di antara mereka yang berebut tahta itu. Pajang telah memasuki satu masa perang saudara melawan Jipang. Raden Panji Prangpranata adalah seorang senopati yang ikut menentukan kemenangan Pajang atas Jipang. Karena itu maka Raden Panji sekarang telah mendapat kedudukan yang cukup baik. Raden Panji bertugas untuk mengawasi dan mendapat wewenang mengambil sikap atas nama Pajang bagi daerah yang luas di sebelah timur kota Pajang. Agaknya sampai ke padukuhan anak-anak muda ini. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara itu, orang tua itu bercerita terus tentang kelebihan dan kuasa Raden Panji Prangpranata. Karena itu, berkata orang tua itu kemudian, beruntunglah Mas Rara yang akan menjadi istri Raden Panji Prangpranata. Apalagi jika Mas Rara dapat memberi anak kepada Raden Panji. Maka ia benar-benar akan menjadi seorang perempuan yang sangat beruntung. Terhormat, kaya raya dan memiliki darah keturunan. Wirantana menarik nafas dalam-dalam. Ia memang berharap adiknya berbahagia. Ia sudah merasa sangat kecewa ketika ia mendengar bahwa adiknya akan menjadi istri Raden Panji yang ke-6. Namun ia sedikit dapat mengerti kenapa hal seperti itu terjadi, ketika ia mendengar bahwa kelima istri Raden Panji itu tidak berputra sama sekali. Namun orang tua itu kemudian telah minta diri, malah menjadi semakin dalam. Katanya, sudahlah. Beristirahatlah. Besok kalian pagi-pagi harus sudah siap. Bukankah Raden Panji besok akan menemui bakal istrinya? Ya, jawab Wirantana. Tidurlah. Raden Panji sangat menghargai waktu. Jika besok ia datang dan kalian belum siap, maka kalian akan ditinggalkannya, berkata orang itu. Ditinggal kemana? Bertanya Wirantana pula. Maksudku, kalian tidak akan dihiraukan lagi. Raden Panji sangat membenci orang yang terlambat, jawab orang tua itu. Tetapi Raden Panji tidak mengatakan, kapan ia datang. Saat matahari terbit, sepenggalah, saat gumatel atau saat pasar temawon? Atau tengah hari, sahut Wirantana. Raden Panji yang menentukan segala-galanya. Bukan orang lain. Karena itu, maka orang lainlah yang harus menyesuaikan diri. Bangunlah pagi-pagi, lalu mandi. Kalian harus siap setiap saat Raden Panji memanggil kalian, berkata orang tua itu pula. Jadi bagaimana dengan Mas Rara? Bertanya Wirantana. Apakah ia sudah tahu akan hal itu? Tentu sudah. Perempuan-perempuan yang merawat dan melayani tentu sudah tahu, kapan ia harus siap. Di antara perempuan-perempuan itu, terdapat juru riasnya. Ia akan mulai meriasnya pagi-pagi sekali. Sudah tentu Mas Rara harus mandi sebelum matahari terbit, berkata orang tua itu pula. Wirantana menarik nafas dalam-dalam. Gambarannya tentang Raden Panji menjadi semakin kabur. Ia tidak dapat melihat watak dan sifat Raden Panji sebagai satu kebulatan. Setiap keterangan telah memberikan gambaran yang berbeda-beda. Namun Wirantana memang tidak terlalu banyak bertanya. Tetapi keterangan orang tua itu telah menahan keinginannya untuk berbicara langsung dengan Raden Panji.
Demikianlah, sejenak kemudian, maka orang tua itu pun telah meninggalkan Gandok. Tertatih-tatih ia berjalan di kegelapan melintas pendapa dan hilang di balik regol halaman yang dijaga oleh prajurit bersenjata. Wirantana tidak dapat mengatakan kepada siapapun gambarannya tentang Raden Panji itu. Namun yang penting baginya, apakah Raden Panji itu dapat membahagiakan adiknya atau tidak. Tetapi seperti yang dikatakan oleh orang tua itu, agar mereka beristirahat, maka Wirantana pun kemudian telah mengajak Manggada dan Laksana masuk ke dalam biliknya. Sebaiknya sekarang kita tidur saja, berkata Wirantana. Manggada dan Laksana pun telah mengikuti Wirantana pula. Laksanalah yang menutup pintu bilik itu, menyelaraknya dan kemudian melangkah ke pembaringan. Namun ternyata tidak mudah untuk segera dapat tidur. Apalagi Wirantana. Ia selalu membayangkan sosok Raden Panji Prangpranata. Seorang prajurit yang gagah berani, bertubuh tinggi kekar, berwajah keras. Terlalu yakin akan dirinya sendiri, sombong dan menganggap orang lain tidak terlalu penting. Bahkan Manggada dan Laksana pun telah ikut pula membayangkan Raden Panji itu di dalam angan-angan mereka. Keduanya merasakan suasana yang aneh di rumah itu. Sejak mereka datang, sudah terasa suasana yang agak kurang baik bagi keduanya. Suasana itu terasa sekali ketika seseorang mempersilahkan Wirantana untuk naik dan menahan Manggada dan Laksana untuk tidak menyertainya. Namun kedua anak muda itu telah mencoba untuk menempatkan diri dengan baik, sehingga mereka tidak menunjukkan sikap bahwa mereka telah tersinggung. Tetapi kedua anak muda itu tidak berkepentingan langsung sebagaimana Wirantana. Karena itu, maka keduanya tidak terlalu dicekam oleh angan-angannya tentang Raden Panji Prangpranata itu. Mereka hanya orang yang terkait karena kebetulan saja. Seandainya mereka tidak menemukan Mas Rara hampir menjadi korban kuku-kuku harimau yang ganas, maka mereka tidak akan berada di tempat itu. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.